Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kali ini kita ketemu kembali di channel saya, tentunya untuk melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Karena melihat kondisi yang belum memungkinkan untuk bertatap muka, sehingga saya berasumsi bahwa dengan melalui video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Jadi kali ini pada mata kuliah pembelajaran logika matematika pada analisis dini. Jadi langsung saja pada pokok pembahasan pada hari ini, yaitu adalah penerapan konsep permainan matematika di TK. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan tentang penerapan konsep matematika. Yang pertama adalah menyortir benda. Ya. Pada kegiatan menyortir benda memiliki tujuan adalah menyortir dan mengelompokkan benda-benda yang mempunyai kesamaan. Kemudian selanjutnya, bahan-bahan yang harus disediakan dalam menyortir benda. Ada beberapa bahan-bahan. Yang pertama adalah 2 buah hula hoop. Kemudian yang kedua adalah benda-benda bulat seperti kelereng, roda, bola. Kemudian yang ketiga adalah benda-benda warna merah, ya, seperti Lego yang berwarna merah, krayon yang berwarna merah, mobil-mobil yang berwarna merah, kemudian spidol yang berwarna merah. Kemudian yang ketiga adalah benda-benda bulat atau yang berwarna merah. Kemudian petunjuk dalam menyortir benda, ada beberapa hal petunjuknya di sini. Yang pertama, kita harus meletakkan 2 hula hoop di lantai. Kemudian yang kedua adalah meletakkan benda-benda merah dalam 1 hula hoop dan benda-benda bulat dalam hula hoop yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah benda-benda yang bulat dan warnanya merah harus diletakkan secara terpisah. Kemudian yang keempat adalah hula hoop diletakkan saling menutupi sebagian dan diletakkan benda-benda tersebut di dalamnya. Ya, letakkan benda-benda tersebut di dalamnya. Kemudian yang kedua, penerapan konsep bermain matematika yang kedua adalah merangkai gambar. Dalam merangkai gambar ini memiliki tujuan, yaitu meletakkan gambar pada urutan berikutnya. Kemudian bahan-bahan yang harus disediakan, yang pertama alat pelubang, yang kedua pita, yang ketiga kertas krayon, yang keempat adalah gunting. Kemudian selanjutnya petunjuk dalam penggunaan merangkai gambar tersebut. Yang pertama adalah beri tiap anak 4 buah kertas yang berukuran 4 x 6 inci yang telah ada angkanya. Kemudian yang kedua, anak mewarnai angka 1 sampai angka 4 pada tiap kartunya. Kemudian yang ketiga, buat 2 lubang pada 2 tepi kartu. Kemudian yang keempat, anak-anak menyusun kartu-kartunya
secara urut dan mengikatnya dengan pita. Ya, kemudian merangkai semua kartu menjadi satu rangkaian secara urut. Kemudian pengayaannya. Ya, dalam pengayaan ini anak-anak menggambar benda-benda lain pada urutan selanjutnya. Kemudian pasanglah rangkai kartu di sekitar ruang kelas. Kemudian buatlah rangkaian lainnya sesuai dengan tema yang Anda ajarkan. Ya. Kemudian contoh yang ketiga pada penerapan konsep bermain matematika. Yang ketiga itu adalah menyortir kancing. Dalam kegiatan menyortir kancing ini memiliki tujuan. Ya, tujuannya adalah memisahkan kancing sesuai jenisnya. Kemudian bahan yang harus dipersiapkan, kancing-kancing yang berbeda bentuk, ya, kancing-kancing yang berbeda bentuk, yang berbeda ukuran, yang berbeda warna, yang berbeda tekstur, dan berbagai lubang kancing, spidol, dan krayon. Petunjuk penggunaan dalam menyortir benda. Yang pertama adalah taruh setumpuk kancing pada tiap meja, ya, meja anak ya. Kemudian anak memisahkan atau mengelompokkan ke dalam ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah anak memisahkan kancing-kancing sesuai warnanya. Yang ketiga, anak mengelompokkan kancing sesuai bentuknya. Ada bentuk persegi, ada bentuk oval, ada bentuk bulat, ada bentuk segitiga. Kemudian yang keempat, anak mengelompokkan kancing sesuai teksturnya, seperti kancing yang licin, kancing yang kasar, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah anak memisahkan kancingnya sesuai jumlah lubang pada kancing tersebut. Ya, itulah petunjuk dalam menyortir kancing. Kemudian pengayaannya, secara berkelompok pajanglah hasil kerja anak. Contoh yang selanjutnya dalam penerapan konsep bermain matematika, contoh yang keempat adalah menyortir kerang. Ya. Dalam kegiatan menyortir kerang ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah mengembangkan keterampilan membandingkan. Itulah tujuan menyortir kerang. Kemudian bahan-bahan yang harus disiapkan adalah mengatur kulit kerang sesuai ukurannya, mengatur kulit kerang sesuai bentuknya, dan mengatur kulit kerang berdasarkan warnanya. Kemudian selanjutnya adalah menyortir kerang ini memiliki petunjuk. Petunjuk yang pertama adalah susunlah 7 kulit kerang yang bervariasi menurut ukurannya. Kemudian susun berdasarkan bentuknya. Kemudian menyusun berdasarkan warnanya pada piring kertas yang telah disediakan. Kemudian yang kedua adalah pastikan ada kerang yang berpasangan atau misalnya sama ya pada setiap piring.
Kemudian yang ketiga, menggunakan spidol. Anak memberi tanda pada sekitar tepi tiap piring, tiap kerang di piring. Yang keempat, tiap anak mewarnai kerang yang telah ditandai dengan kerang pasangannya yang ada di piring masing-masing tersebut. Ya, itulah cara dalam menyortir kerang. Kemudian konsep selanjutnya atau yang kelima adalah konsep besar kecil. Ya. Konsep besar kecil ini memiliki sasaran. Sasarannya yaitu membuat perbandingan antara binatang besar dan yang kecil. Bahan yang harus disediakan adalah kertas gambar dan krayon. Kemudian petunjuknya pada menyusun konsep besar kecil, petunjuknya adalah kita harus memberi masing-masing anak sehelai kertas gambar. Kemudian peragakan bagaimana untuk melipat kertas menjadi setengah. Pada satu sisi dari kertas tersebut, minta anak menggambar seekor tikus. Ya. Kemudian pada sisi lain, minta anak menggambar seekor dinosaurus. Kemudian kita sebagai pembimbing atau pendampingnya membantu anak-anak untuk memberi nama julukan yang tepat pada masing-masing sisi dengan judul besar atau kecil. Kemudian tanyakan pada anak untuk berpikir tentang binatang-binatang besar dan kecil lainnya. Kemudian kita harus meminta kepada anak-anak untuk menambahkan gambar-gambar binatang pada kertas gambar yang mereka lipat. Ya, saya kira sudah cukup contoh-contoh tentang penerapan konsep matematika di taman kanak-kanak. Dan kalau ada mau dikomentari, langsung saja di grup. Dan saya kira untuk pada hari ini saya kira sudah cukup, dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.